Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan yang mengundang kita untuk berjumpa dengan Dia. Mari kita tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita lihat apa yang terjadi dengan diri kita saat ini. Adakah ketenangan terjadi? Ataukah diri kita sedang gundah gulana? Mungkin sebenarnya saudara sudah tidak ingin ikut kebaktian doa lagi, tetapi ada satu dorongan yang sangat kuat yang membuat saudara akhirnya menyerah dan ikut. Mungkin saudara sedang lesu, mari kita minta kepada Tuhan satu ketenangan dari Dia. Mari bersama-sama kita angkat lagu Jiwaku Tenanglah. Mari katakan kepada jiwa kita, jiwaku tenanglah, karena ada Tuhan di sini. Ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang menuntun. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Suatu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ada Tuhan yang menuntun. Pada jiwamu, jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Jiwaku, jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang menyerang, imanku tetap teguh dan tenang. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh.
jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Agar nyata imanku dan sangkakanlah menyambut datangnya. Katakan jiwaku tenanglah. Jiwaku tenang. Katakan kembali jiwaku, jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Jiwaku, jiwaku tenanglah. Saudaraku, setelah menyanyikan lagu ini, bagaimana dengan hati saudara? Adakah ketenangan terjadi? Ataukah masih saja gelisah? Mari saat ini datang ke hadapan Tuhan. Kasih tahu Tuhan tentang kondisi dirimu. Dan jikalau saudara tahu penyebabnya apa, mari sampaikan kepada Dia. Mari minta ketenangan dari Dia. Karena saat ini Tuhan hadir di sini bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia akan memberikan ketenangan. Mari datang secara pribadi, mengambil waktu beberapa menit. Tuhan, ini diri kami. Terima kasih karena Engkau ada bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan,
agar ketenangan yang dari Engkau boleh terus ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa mendengar dengan jelas apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa melihat dengan jelas diri-Mu dan perbuatan tangan-Mu. Sehingga kami bisa melihat dengan jelas diri kami, apa yang sedang terjadi, apa yang Engkau ingin ubahkan. Ini diri kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setiap dari kita yang sudah mengalami kehadiran Tuhan, mari Tuhan ingin mengubah hati kita. Dia ingin membentuk kita. Memang Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang menerima diri kita apa adanya. Dengan segala kelemahan diri kita, dengan segala keburukan diri kita. Tapi Dia tidak ingin kita berhenti hanya di situ. Dia ingin membentuk, Dia ingin mengubahkan, Dia ingin memberikan kebebasan, kelepasan kepada kita. Mari kita angkat lagu Ubah Hatiku. Kita minta sebagai satu bentuk pernyataan Tuhan, iya, aku mau menyerahkan diriku untuk Engkau bentuk. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Engkau pejunan, aku tanah liat. Engkau pejunan, ku tanah liat. Bantu jadikan ini doaku. Seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Engkau pejunan, ku tanah seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Saudaraku, malam hari ini bagian hati mana dari dirimu yang Tuhan ingin bentuk? Bagian mana yang Tuhan ingin bentuk? Mari minta kepada Tuhan untuk membukakan, menyingkapkan kepada kita
bagaimana kondisi kita hati saat ini dan bagian mana. Mari kita ambil waktu sejenak. Tuhan, ini diri kami. Kami tahu Engkau mau membentuk hati kami. Karena itu, bolehkah Engkau membukakan kepada kami, menyingkapkan kepada kami kondisi hati kami saat ini. Apakah dalam keadaan yang baik, keadaan yang buruk, dan bagian mana yang Engkau ingin bentuk malam hari ini? Tolong bukakan kepada kami Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kami merasa malu ketika Engkau bukakan bahwa ternyata hati kami tidak sebagus yang kami pikir. Ternyata ada begitu banyak keburukan. Tuhan, tolong kami untuk bisa menerima bahwa memang seperti inilah kondisi hati kami saat ini. Dan Engkau ingin membentuknya, memulihkannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang munafik, supaya kami benar-benar bisa melihat dengan jelas seperti Engkau melihat dengan jelas diri kami, supaya selumbar di mata kami bisa kami lihat. Diri kami Tuhan. Seperti Engkau menerima diri kami. Tolong kami belajar menerima diri kami. Supaya kami bisa maju untuk bersama dengan Engkau memulihkan bagian yang buruk. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema firman hari ini berbicara tentang Jehovah Rofe, yang berarti Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rofe, Allah yang menyembuhkan. Saudaraku, kata Jehovah Rofe itu pertama kali didapatkan di dalam Alkitab di Keluaran 15 ayat 26. Kata Rofe itu berarti Jehovah, tentu saudara-saudara tahu, itu berarti Tuhan. Rofe itu berarti menyembuhkan atau memulihkan. Mari bersama-sama kita akan melihat Keluaran dari 15 ayat 22 sampai 27.
Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Saudara, ini merupakan satu kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan yang ada, ketika mereka keluar, ketika mereka sudah selesai menyeberangi Laut Teberau, ketika mereka sudah mendapatkan kelepasan dari pengejaran Firaun, di bagian Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 ini dimarah. Pertama kalinya Tuhan berkata, "Akulah Tuhan yang akan menyembuhkan engkau." Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada bangsa Israel? Kenapa Tuhan mengenalkan dirinya kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan? Mari kita akan baca bersama-sama. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudaraku, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Wow, berapa jam aja kalau kita tidak minum rasanya udah gak enak. Apalagi ini sampai 3 hari. Mari kita sama-sama lanjutkan apa yang terjadi ketika mereka sudah 3 hari tidak minum air ya. Lalu di dalam ayat 24 dikatakan, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Wah, ternyata kondisi fisik mereka yang kehausan, yang mungkin membuat mereka lemas. Mungkin bagi orang-orang tua, bagi anak-anak kecil mereka sudah mungkin menangis. Mereka gelisah. Orang-orang dewasa yang ada mungkin sudah kebingungan, panik. Ketiadaan air membuat tubuh fisik menjadi lemah. Dan ternyata itu memicu kondisi emosi yang naik. Jadi emosi mereka itu naik sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, apa yang akan kami minum? Mungkin dalam hati mereka mikir, kalau kami masih di tanah Mesir, walaupun kami diperbudak, tapi setidaknya kami tidak akan mati kehausan. Di situ ada air minum. Karena itu di ayat 25 dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit yang tadi. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, di situ Tuhan berkata kepada bangsa Israel yang kehausan karena 3 hari tidak minum. Tuhan berkata, jikalau engkau menepati memegang perintah-perintahnya, mengikuti apa petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit tulah-tulah yang ada, yang terjadi kepada bangsa Mesir,
yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan bangsa Israel. Dan menarik, di dalam ayat 27 dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Setelah dari Marah, ya dari tempat daerah yang airnya pahit, gak bisa diminum. Setelah itu dikatakan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Di Elim ada 12 mata air. Dan ada 70 pohon korma. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ini berkata, kalau kamu tidak bersungut-sungut, kalau kamu ikut saja, seperti apa yang aku perintahkan, kamu pergi kemana kamu ikut. Walaupun di dalam kelemahanmu karena kamu tidak dapat minum 3 hari. Tuhan sendiri akan menjaga dirimu. Tuhan yang akan bisa menyembuhkan, memulihkan. Karena Dia adalah Jehovah Rofe. Dalam waktu yang singkat, ternyata mereka bangsa Israel tidak bisa ngikut. Saudaraku, penyakit fisik bisa memicu keadaan hati menjadi tidak sehat. Dan keadaan hati yang tidak sehat itu juga bisa memicu, membuat relasi rohani kita dengan Tuhan terganggu. Bagaimana dengan kita yang ada di rumah? Apa yang terjadi dengan diri kita saat ini? Apakah saudaraku yakin bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rofe? Adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Adalah Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Yakinkah? Dan ternyata bukan hanya di dalam Keluaran ini dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, tapi juga di bagian Alkitab yang lain. Misalnya di dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan penyakit, sakit fisik, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan luka hati. Seperti tadi ya kita lihat kembali kepada gambar, hati yang terluka, hati yang ditempel, yang terluka itu ada Hansaplast, terus kemudian ada benang jahitan gitu ya, dijahit oleh dokter gitu ya. Hati yang terluka. Tuhan pun Jehovah Rofe adalah Tuhan yang sanggup, yang mau menyembuhkan hati kita yang terluka seperti ini. Di dalam Mazmur 51 ayat 10 kita lihat kembali Tuhan juga berkata, bukan Tuhan berkata tetapi Daud meminta kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 10 Daud berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jadikan hatiku menjadi tahir, menjadi bersih. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, Daud ketika dia dalam kondisi, kalau kita lihat
di dalam Mazmur 51 adalah kondisi dia sangat bergumul dengan dosa yang ada dan ternyata dosa yang ada itu membuat hatinya juga terluka, buruk di hadapan Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, Daud bisa melihat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mengasihi dia adalah Jehovah Rofe. Sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku, tolong jadikan bersih, tolong perbaharui batinku dengan roh-Mu yang teguh. Kemudian di dalam ayat Yesaya 61 ayat 1 berkata, Yesaya 1 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkulung kelepasan dari penjara. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita adalah yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu, yang juga bisa menyembuhkan kondisi emosimu, psikologimu, dan yang juga bisa menyembuhkan kondisi rohanimu. Itu di dalam perjanjian lama kita bisa melihat banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai Jehovah Rofe. Lalu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat bahwa Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk boleh menyampaikan kabar sukacita, keselamatan. Dan bukan hanya berbicara Tuhan Yesus datang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi terlebih juga ketika Tuhan Yesus mengajar, dia juga membuat mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita bisa melihat gambar berikut. Tuhan Yesus memulihkan orang yang tuli. Tuhan Yesus memulihkan orang yang buta, menyembuhkan. Tuhan Yesus berbelas kasihan menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Padahal waktu itu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan tidak datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Tapi dia mencuri-curi pegang jubahnya Tuhan Yesus, ujung jubahnya. Hanya seperti itu. Tapi Tuhan pun menyembuhkan perempuan ini. Karena Tuhan mengasihi perempuan ini. Dan kemudian di gambar berikut, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta biasanya itu sakit kusta itu menular. Dan orang yang sakit kusta itu akan diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal orang-orang yang ada. Tapi di situ kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta. Artinya Tuhan Yesus tidak takut kepada penyakit kusta yang menular ini. Dan dia tidak jijik kepada orang yang sakit ini. Dia pegang, dia jamah, disembuhkan. Dan terlebih lagi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia bukan hanya sekedar membuat mujizat, menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Tetapi terlebih lagi juga dia memulihkan kondisi emosi, kondisi rohani kita yang mati, manusia yang mati dengan kematiannya di atas kayu salib. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan keseluruhan diri kita, tubuh kita, jiwa kita, rohani kita. Saudaraku, luar biasa bukan? Kita punya Allah yang seperti ini. Karena itu mari, dengan kondisi apapun saat ini dirimu. Apakah engkau yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh fisik? Mungkin sakit kakimu bagi jemaat yang Kaleb. Sakit kaki. Mungkin kepalamu yang sakit. Atau bagian tubuh manapun yang saat ini sakit. Mari datang kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang mungkin secara fisik kita oke, kita sehat. Tapi mungkin kondisi hati kita, emosi kita sedang gundah gulana, sedang sakit. Dan mungkin kita tidak pernah ngalamin kondisi seperti ini. Atau mungkin kondisi emosi kita juga ternyata sudah lama sakit. Tetapi ternyata selama ini karena kita sibuk dengan tugas kita, dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan kita. Dan kemudian ataupun ketika lagi sakit terus kemudian kita coba obati dengan cara-cara yang lain. Misalnya dengan main games, dengan makan, minum, mencari makanan yang paling enak, minuman yang paling kita suka, nonton. Ataupun melakukan hobi-hobi yang lain. Kita mencoba untuk memulihkan kondisi emosi kita yang sakit. Tapi mungkin belakangan ini cara-cara itu gak bisa lagi kita lakukan. Dan mungkin orang-orang di sekitar kita itu memperparah kondisi emosi kita. Membuatnya semakin bertambah sakit. Atau mungkin saudaraku yang ada di rumah. Kondisi rohanimu sedang sakit. Engkau jauh dari Tuhan. Engkau tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Engkau tidak bisa lagi merasakan kasih-Nya. Engkau tidak bisa lagi mungkin berbicara dengan bebas. Curhat dengan bebas dengan Dia. Engkau mungkin tidak lagi punya kerinduan atau mungkin engkau takut untuk datang. Gak tahu penyebabnya apa. Tapi yang pasti saat ini rohanimu jauh sekali dari Tuhan. Siapapun engkau, seperti apapun kondisimu saat ini. Maukah engkau datang? Karena salib Tuhan mampu menyembuhkan semuanya itu. Mampu memulihkan dirimu. Mungkin tidak dalam sekejap hari ini ketika engkau datang, kemudian engkau Tuhan pulihkan langsung. Tapi mungkin lewat proses waktu, pemulihan itu akan terjadi. Apapun itu. Cara yang instan ataupun secara alami. Maukah engkau datang kepada Tuhan? Yuk bersama-sama. Mari kita angkat lagu terima kasih untuk salib-Mu. Boleh membimbing kita datang kepada Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku.
lagu ini dikatakan mahkota duri di kepalamu, itu membuat menebus pikiran-pikiran kita yang mungkin jahat, yang buruk. Tangan Tuhan yang terpaku menebus perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan salah kita. Bilur luka-luka di sekujur tubuh Tuhan menyembuhkan sakit kita. Tombak yang menusuk lambung Tuhan Yesus, itu yang mencairkan hati kita yang dingin, hati kita yang beku selama ini. Sehingga kita bisa mengalami kasih-Nya. Dan karena kasih Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia. Dia memilih jalan salib. Karena Ia ingin membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Hanya Dialah yang sanggup memulihkan tubuh, jiwa dan rohani kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa memulihkan kita kalau Tuhan tidak menolong. Sekalipun itu dokter yang paling hebat, sekalipun itu psikolog ataupun konselor yang paling hebat, sekalipun itu pendeta atau cuantau yang paling hebat yang membimbingmu selama ini, tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu kecuali Tuhan. Orang-orang yang ada ini adalah alatnya. Tuhan pakai, tapi bukan mereka yang menyembuhkan dirimu, tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Maukah engkau menjadi sembuh? Maukah engkau pulih? Jikalau mau, sekali lagi kita angkat lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menembus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menembus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mencairkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Saudaraku, ketika engkau melihat kepada gambar Tuhan Yesus tersalib,
Mari kita lihat Dia tersalib karena engkau dan saya. Mari ambil waktu sejenak, bawa diri untuk disembuhkan, dipulihkan. Mari alami perjumpaan dengan Dia. Jikalau saudara saat ini ikut kebaktian doa ini dengan berpasangan ataupun dengan anak, mari pegang tangan mereka. Mari bawa anggota keluargamu datang untuk dipulihkan. Mungkin tubuh fisik mereka tidak apa-apa, tapi mungkin selama ini hati mereka terluka. Mungkin diri kitalah yang melukai mereka. Mari kita bawa. Kita minta Tuhan yang memulihkan hati mereka. Mari kita berpegang tangan. Dan jikalau saudara mau memeluk istri atau suamimu atau anakmu, silakan. Mari bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, meminta pemulihan terjadi di dalam keluarga.
Mari bersama-sama kita berdiri, kita katakan, begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari kembali kita pegang tangan keluarga kita atau kita peluk mereka. Tuhan, ini diri kami, anak-anak-Mu datang. Kami sekeluarga datang ke hadapan-Mu saat ini. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan Engkau adalah Allah yang merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Tolong kami untuk bisa menikmati pemulihan-Mu setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Sampai nanti kami bertemu dengan Engkau kembali kelak. Tapi selagi kami masih hidup di dunia ini, tolong kami untuk terus menerus datang ke hadapan-Mu untuk boleh mengalami proses pemulihan itu. Dan tolong kami untuk boleh mengajak anggota keluarga kami bersama-sama. Ketika kami berdoa bersama, ketika kami saling mendoakan, ketika kami saling mencurahkan isi hati kami, di situ kami juga Engkau pakai untuk saling menyembuhkan satu dengan yang lain, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memampukan pemulihan terjadi di keluarga kami berdoa. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.